Saya Guru Meviana, NIM 213.006. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan mekanika, dinamika, dan kinematika. Mekanika yaitu salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Dinamika yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis seluruh penyebab yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Contohnya yaitu perhitungan jatuh sebuah benda yang memperhatikan perlambatan dan yang disebabkan oleh tekanan udara. Sedangkan kinematika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana gerak dapat terjadi tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Contoh dari kinematika yaitu hitungan kecepatan jatuh sebuah benda tanpa memperhitungkan perlambatan yang disebabkan oleh tekanan udara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kedua yaitu perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama yaitu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah angka yang menunjukkan perpindahan benda dari posisi melalui lintasan tertentu. Sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi awal sampai posisi akhir. Jarak itu sendiri merupakan besaran skalar dan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Contohnya adalah seorang anak mengelilingi lapangan dengan jarak 3,2 meter dengan satu kali putaran. Jaraknya ada 10 meter dan perpindahannya ada 0. Karena anak tersebut tidak berpindah tempat dari tempatnya semula. Lanjut ke materi kedua yaitu perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Contoh dari kelajuan adalah mobil berjalan di jalan yang lurus, sedangkan contoh dari kecepatan adalah sebuah mobil berjalan ke arah barat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau orang lebih menyebutnya dengan GLB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus yang dimana kecepatannya tetap atau konstan, yaitu dengan rumus S sama dengan V dikali T, yang dimana S adalah jarak, V kecepatan, dan T adalah. Jadi, dari rumus tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi dari GLB ini adalah kecepatan dan waktu. Contoh di kehidupan sehari tentang GLB ini yang pertama yaitu mobil yang sedang melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap, atau kereta yang sedang melaju di rel kereta dengan kecepatan tetap. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau orang lebih menyebutnya dengan GLBB, yakni gerak benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak benda berubah atau bisa bertambah cepat atau bahkan bertambah lambat, tetapi secara teratur dengan
kecepatan selalu berubah, tetapi dalam keadaan teratur sehingga timbul. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dengan contoh soal, itu contoh soal gerak partikel ke atas dengan soalnya sebagai berikut. Diketahui suatu benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 200 meter per sekon dan percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda. Di sini dapat kita ketahui yaitu dengan kecepatan awal. Kecepatan awal itu dinamakan dengan V0. Di sini itu V0-nya sama dengan 200 meter per sekon. Dan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu dinamakan dengan G. G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ditanyakan itu tentang ketinggian maksimum yang dicapai benda. Misalnya kita mencari ketinggian maksimum itu dengan rumus ketinggian maksimum itu V0 kuadrat per 2G. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya, yaitu 200 kuadrat 2 dikali 10 sama dengan 200 kuadrat itu sama dengan 40.000. 2 kali 10 yaitu 20. Jadi 40.000 dibagi 20 itu hasilnya 2.000. Dengan satuannya itu meter. Kenapa meter? Karena kita mencari ketinggian suatu benda atau ketinggian maksimum suatu benda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui itu apa jenis-jenis gaya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari gaya. Gaya yaitu suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya bergerak dan berubah bentuk. Contohnya, pada saat mendorong meja dikenai gaya sehingga menyebabkannya berpindah tempat. Apa sih jenis-jenis dari gaya ini? Berdasarkan kontak antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama yaitu gaya sentuh, yakni gaya yang dikerjakan harus dikenai dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya, yang pertama yaitu gaya otot, yakni gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya, Contohnya yaitu otot kaki manusia pada saat sedang mengayuh sepeda. Yang kedua yaitu otot pegas, yakni yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami peregangan. Contohnya, pada saat anak panah yang ditarik oleh busur. Yang ketiga yaitu gaya gesek, yang ditimbulkan karena adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Contohnya, gaya gesekan yang ditimbulkan oleh rem cakram mobil dengan ban. Yang selanjutnya yaitu gaya tak sentuh, yakni gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan yang dikenai gaya. Contohnya yaitu gaya magnet. Ini gaya tarik-menarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Contohnya, ada sebuah magnet dan sebuah besi. Kita dekatkan antara magnet dengan besi ini, maka mereka akan menyatu. Yang kedua yaitu gaya gravitasi, yakni gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda untuk menarik benda ke arah pusat benda yang bersangkutan. Contohnya, gaya gravitasi bumi yang menarik seluruh benda yang ada di bumi menuju pada pusat bumi. Yang ketiga yaitu gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau arus listrik. Contohnya, kita contohkan saja dengan penggaris plastik. Ketika kita gosokkan penggaris plastik tersebut ke rambut, maka penggaris plastik tersebut dia akan menghasilkan arus listrik, dan kita robek potongan-potongan kertas, kita dempetkan antara
menggaris pasti dengan potongan-potongan kertas tersebut, sehingga potongan kertas tersebut dia akan menempel ke penggaris plastik sehingga penggaris yang plastik itu adanya muatan listrik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pertama tentang hukum Newton. Yang pertama tentang hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 adalah jika suatu gaya yang diberikan kepada satu benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Rumusnya itu sigma F sama dengan contohnya pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada papan tulis ini akan tetap diam jika tidak ada gaya gerak yang kita berikan kepadanya. Yang kedua tentang hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan kecepatan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumusnya itu F sama dengan M kali A. Nah, F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Contohnya pada kehidupan sehari-hari itu pada papan tulis ini. Jika kita mendorong papan tulis ini, maka terjadi gaya gerak. Semakin cepat kita mendorongnya, maka semakin cepat pula benda itu akan bergerak. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yaitu jika sebuah benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang lain tersebut juga akan memberikan gaya reaksi kepada benda tersebut. Rumusnya sama dengan sigma F aksi itu sama dengan min sigma F reaksi. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, pada saat kita meninju papan tulis ini, maka pada saat kita meninju itu akan terjadi aksi dan reaksi